Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di pembelajaran matematika memasuki minggu ke-9 setelah sebelumnya kita belajar mengenai pecahan, desimal, dan juga operasi hitung bilangan bulat positif dan juga bilangan bulat negatif. Kita akan belajar sesuatu yang baru ya, materi yang baru di minggu ke-9 ini. Oleh karena itu, simak baik-baik videonya sampai akhir. Nah, yang pertama kita akan belajar terlebih dahulu mengenai lingkaran ya. Tentunya kalian mungkin sehari-hari pasti melihat ya benda atau beberapa barang ya di sekitar rumah kalian yang berbentuk lingkaran. Lingkaran itu adalah salah satu bangun datar ya. Yang unik daripada lingkaran di sini adalah jumlah ya seluruh sudut yang ada adalah 360 derajat. Ya, di sini lingkaran itu tidak memiliki sudut ya seperti bangun datar lainnya, sehingga ketika dijumlah adalah 360 derajat. Lingkaran ini adalah salah satu bangun datar ya, bukan bangun ruang, sehingga lingkaran hanya mengenal nanti ada rumus luas dan ada rumus keliling. Nah, sebelum itu ya, untuk perhitungan luas dan kelilingnya, kita harus mengenal dulu bagian-bagian lingkaran. Lingkaran itu ada bagian-bagiannya yang harus kita pahami. Nah, yang pertama adalah namanya titik pusat. Titik pusat itu ya ditulis di sini, simbolnya adalah huruf P. P besar ya. P besar itu berarti menandakan titik pusat. Titik pusat adalah titik yang berjarak sama terhadap semua titik yang ada pada lingkaran. Semua titik apa Pak? Ya, contoh di lingkaran itu ya, kita kasih titik di luar lingkaran ini. Nah, dari titik sisi lingkaran ini tarik garis sampai ke tengah-tengah. Nah, ini titik pusat ya. Nah, jaraknya itu dari titik yang pertama ini ya, nanti akan digambarkan titik sembarang lagi, yaitu titik kedua ini. Tarik lagi titik pusat, jaraknya pasti sama. Kemudian kita buat titik lagi di sisi yang berbeda, kita tarik garis lagi sampai ke tengah. Nah, kemudian bikin garis lagi terus ya sampai seperti ini, sampai penuh. Nah, titik yang ada di tengah ini namanya titik pusat ya, titik yang berjarak sama terhadap semua titik yang ada pada lingkaran ya, jaraknya sama pasti. Tengah-tengahnya lingkaran lah ya, gampangnya seperti itu. Nah, berikutnya ada yang namanya jari-jari. Jari-jari itu adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat dengan sebuah titik pada lingkaran. Jari-jari itu ibaratnya kalau lingkaran itu ban ya, roda sepeda, jari-jari itu besi-besi yang menghubungkan ke tengah-tengah roda itu ya, itu namanya jari-jari. Mudahnya seperti itu. Nah, jari-jari misal ini panjangnya 7 cm. Jari-jari itu simbolnya dengan huruf R kecil ya. Nah, 7 cm. Nah, semua jari-jari yang ada di dalam lingkaran itu pasti 7 cm semua. Jari-jari itu diambil dari sisi luar lingkaran menuju titik pusat ya. Jadi jika satu jari-jari itu 7 cm, maka semua jari-jari yang ada pada lingkaran pasti 7 cm semua. Tidak mungkin berbeda ya. Itu namanya jari-jari. R itu artinya jari-jari. Kalau tadi P besar namanya titik pusat, sekarang R itu artinya adalah jari-jari, simbol untuk menuliskan jari-jari. Nah, berikutnya ada lagi yang namanya busur. Busur adalah lengkungan yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Misalnya dibuat ya titik pertama ini, kemudian titik kedua yang ini ya pada sisi lingkaran ya. Nah, kita buat titik. Nah,
Dari titik ini akan dihubungkan garis. Nah, lengkungan garis ini yang dinamakan dengan busur, yaitu lengkungan yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Kalau tadi busur, sekarang ada tali busur. Tali busur itu apa? Yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Jadi kalau tadi lengkungan, sekarang garis. Jadi seperti tadi ada dua titik, titik pertama dan titik kedua. Nah, kalau lengkungan kan ini ya, kalau lengkungan seperti ini. Nah, kalau tali busur itu garisnya, garis lurus yang menghubungkan kedua titik ini. Jadi diambil di garis yang berwarna kuning ini disebutnya tali busur, ya, menghubungkan dua buah titik yang terdapat pada lingkaran. Selanjutnya ada istilah diameter. Diameter itu adalah tali busur yang melalui titik pusat lingkaran. Sebenarnya itu tali busur. Kalau tali busur yang tadi itu kan tidak melalui titik pusat. Nah, kalau diameter itu tali busur yang melalui titik pusat lingkaran. Diameter juga membagi lingkaran menjadi dua sama besar. Ini contoh diameter. Jadi dari sisi kiri menuju sisi kanan, ya. Ini namanya diameter. Simbolnya adalah huruf D besar. Simbolnya huruf D besar ini. Selanjutnya ada istilah juring. Juring di sini artinya adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari, dua buah jari-jari dan busurnya. Kita lihat bersama bahwa ada jari-jari. Jari-jari itu apa? Garis yang menghubungkan titik, ya, menuju titik pusat lingkaran. Di sini jari-jari pertama. Kemudian ada juga jari-jari kedua dari titik sisi lingkaran menuju titik pusat lingkaran. Nah, ini jari itu adalah seperti ini ya. Kemudian juring itu daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan busur. Kita perhatikan busur itu apa tadi? Lengkungan yang dihasilkan dari dua buah titik pada sebuah lingkaran. Jadi lengkungannya kan. Jadi yang namanya juring itu adalah garis berwarna kuning ini. Arsiran berwarna kuning ini disebut dengan juring. Ya, jika sudah paham mengenai juring, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Ada yang namanya tembereng. Sekarang tembereng itu apa? Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busurnya. Kalau busur itu kan lengkungan ya. Tadi lengkungan antara titik A menuju titik B, ini lengkungannya. Kemudian tali busur, ya. Kalau tali busur, sekarang tali busurnya mana? Tali busurnya yaitu dari garis A menuju garis B. Nah, daerah yang berwarna kuning ini disebut dengan tembereng. Jadi ada istilah-istilah juring, tembereng, itu berbeda-beda lah. Tolong kalian hafalkan masing-masing bagian ini agar nanti paham ketika memasuki pembelajaran mengenai lingkaran, kalian sudah paham mana itu jari-jari, mana itu titik pusat, diameter, tali busur, ya, busur, tembereng, juring. Kalian harus sudah memahami istilah-istilahnya saja dulu ya. Untuk perhitungannya nanti kemungkinan minggu depan akan Bapak sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video penjelasan dari Bapak. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, Pak Boyahri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.